Hola gengs, kembali lagi bersama gua di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pemuja film action? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film di mana seorang petinju dengan kelas kakap atau kelas berat harus menebus kesalahannya, kemudian dia pun ditantang untuk bertanding dengan lawan di luar nalar. Sedramatis apa film ini? Oke lah, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Berlatar di sebuah kota besar di Kiev, Ukraina, terlihat seorang petinju yang bukan kaleng-kaleng yang bernama Yuri Boyka sedang merenungi nasibnya yang telah banyak menumbangkan para rivalnya. Ya, disinilah di sebuah lapas seorang monster berbadan besar dijadikan petarung oleh sekelompok penguasa. Monster inilah yang bernama Kasmar. Dengan rivalnya yang bernama Matteo, kemudian mereka pun dipersilahkan untuk naik ke atas ring. Scene berganti kepada Boyka, peran utama di film ini. Setelah memenangkan pertandingan, dia selalu datang ke gereja untuk menyumbangkan beberapa Alkitab dan juga uang untuk membantu gereja itu. Namun pendeta mengatakan jika pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang tidak disukai Tuhan, namun Boyka menjawab jika itu adalah olahraga dan memiliki peraturan. Keesokan harinya di mana Boyka sedang berlatih, lalu manajernya mengatakan jika ada pertandingan baru di Budapest, sebuah kejuaraan antar Eropa. Singkat cerita, keesokan harinya di mana sudah terpasang baliho antara Boyka yang akan bertarung dengan Viktor, seseorang dari Rusia. Kemudian manajernya pun meminta untuk dia mengalahkan rivalnya karena yang satu ini berbeda dan agak sedikit ganas. Our undisputed champion, Boyka! Boyka! Para penonton pun bersorak riang atas pertandingan itu, di mana Boyka dan rivalnya yang bernama Viktor sudah bersiap di atas ring. Sebelum itu, Boyka tak lupa selalu mengawalinya dengan doa. Finally, pada akhirnya Boyka pun menumbangkan rivalnya hingga dia terkapar. Kemudian para bosnya pun memberinya selamat dan mengatakan jika dia punya satu lagi kesempatan untuk bertanding sebelum dia memasuki liga yang lebih besar. Setelah orang-orang itu pergi, manajernya memberikan hadiah pertandingan malam itu dengan sejumlah uang yang setara dengan satu Lamborghini. Kemudian saat Boyka akan pulang, dia melihat rivalnya sedang diberi pertolongan medis dan dia pun bertanya apa yang terjadi pada lawannya, dan petugas bilang jika sepertinya Viktor terkena geger otak. Lantas dia pun teringat ucapan pendeta yang selalu menasehatinya. Malam menjelang di mana Viktor selalu dihantui dalam tidurnya, dia pun selalu merasa bersalah atas pertandingan itu. Keesokan harinya dia pun menuju ruangan manajernya dan mengatakan jika dia ingin berbicara empat saja dengannya. Setelah itu Boyka menanyakan bagaimana kabar rivalnya yang berada di rumah sakit, dan manajernya bilang jika Viktor sudah meninggoy dan dia tidak usah khawatir karena itu resiko yang tidak perlu dia tanggung. Kemudian Boyka menanyakan dari mana Viktor berasal dan apakah dia punya anak dan istri, namun manajernya bilang jika dia tidak mengetahuinya dan meminta Viktor untuk melupakannya. Kemudian Boyka meminta tas milik Viktor, namun manajernya mengatakan jika di dalam tasnya tidak ada uang sama sekali, dan Boyka melihat foto Viktor bersama istrinya.
Setelah itu Boyka meminta untuk dibuatkan paspor palsu kepada manajernya kalau dia mau pergi ke Rusia. It's a mistake. Scene berganti di mana upacara pemakaman sedang berlangsung, tepatnya di kota Drovny, Rusia. Terlihat sang istri yang bernama Isabel sedang menangisi suaminya. Lalu terlihat juga seseorang yang membawa karangan bunga dan orang itu adalah bos besar dengan ketiga bodyguardnya. Saat upacara sudah selesai, si bos besar yang bernama Oslov menagih hutang yang telah suaminya pinjam kepadanya. Namun Isabel mengatakan jika dia tidak mempunyai uang. Lalu Oslov pun memintanya untuk bekerja di klub miliknya untuk membayar semua hutang suaminya kepadanya. Keesokan harinya, manajernya pun memberikan paspor palsu kepadanya dan memberitahu peraturan supaya dia lolos dari imigrasi. Dia pun diarahkan untuk menaiki angkutan umum dan saat polisi mengecek, dia harus selalu terlihat tenang. You keep your head down and your Visas, passports, get them out. What's your name? No problem. Papers. Singkat cerita, Boyka pun mendarat tepat di kota Drovny, Rusia. Gak pakai lama dia pun menuju hostel untuk bermalam di situ dan meletakkan nama Tuhan di tembok itu. Dengan gercep dia pun menuju sebuah sekolahan dan terlihat seorang perempuan yang persis seperti di foto, dan dia adalah istri dari Victor, mantan rivalnya. Namun tiba-tiba sebuah mobil mewah datang dan menjemput istri Victor. Kemudian seseorang mendekatinya dan menanyakan ada yang bisa dibantu. Lalu Boyka mengatakan jika dia ingin bicara dengan perempuan itu dan menanyakan kemana dia akan dibawa. Malam menjelang di mana Boyka mendatangi tempat kerja Isabel di mana dia bekerja di sebuah klub milik Oslov. Sesampainya di sana dia melihat sebuah ring di mana dua petinju sedang bertarung di dalam klub itu. Dan dari CCTV Oslov pun memantau bar miliknya. Terlihat Isabel yang sedang bekerja sebagai waiter, selantas dia pun menghampiri Boyka dan menanyakan kenapa dia selalu mengikutinya. Namun tiba-tiba seorang bodyguard menghalau Boyka dan memintanya untuk berbicara di luar. Why don't the wrong girl. Go home. Look, I only need a few minutes with her. She belongs. Namun sesampainya di luar, para bodyguard itu menyerang Boyka, namun Boyka berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu Oslov dan beberapa bodyguardnya mendatanginya dan menanyakan apa tujuannya datang kemari. Kemudian Boyka mengatakan jika dia ingin bicara dengan pelayan wanita, tidak lain adalah Isabel. Namun Oslov bilang jika tidak ada satu orang pun yang bisa mendekatinya tanpa izin darinya. Kemudian Oslov pun mengusir Boyka untuk segera pergi dari situ. Seperti biasa di saat Boyka sedang tertidur, dia pun terus dihantui oleh kesalahannya dan saat pagi menjelang, dia kembali datang ke sekolahan Isabel dan dia pun menghajar bodyguard itu dan memasuki sekolahan untuk bicara dengan Isabel. Tanpa basa-basi, Boyka pun mengutarakan maksudnya datang ke sini dan berbelasungkawa atas kepergian suaminya, di mana Boyka mengakui jika dialah lawan tanding suaminya pada hari itu. Kemudian Boyka memberikan hadiah kemenangan kepada Isabel, namun Isabel justru mengusirnya. Take this back and get the hell out of here. Di sisi lain di mana Oslov sedang melihat para petarung sedang berlatih, namun dia sama sekali tidak tertarik dan ingin melihat petarung yang membuatnya terkesan. Namun tiba-tiba seseorang datang dan membuat ricuh, dan orang itu adalah Boyka yang ingin membayar hutang Isabel kepada Oslov. Boyka pun bersedia untuk bertarung untuknya dan setelah itu bisa menghapus semua utang Isabel. Mendengar itu Oslov pun tertarik dan menantang Boyka untuk mengalahkan juaranya. Selang beberapa lama di mana manajer Boyka menelponnya untuk cepat pulang, namun Boyka meminta waktu 1 minggu dan menyuruh manajernya untuk mengubah jadwal kepulangannya.
Scene berganti di mana Boyka sudah bersiap bertarung untuk Oslov. Lantas dia pun menuju ring dan menyambut lawan mainnya. Hanya beberapa menit saja Boyka pun berhasil menumbangkan rivalnya. Keesokan harinya saat Boyka sedang berlatih di sasana milik Isabel, kemudian Boyka pun bertanya apakah suara latihannya mengganggu Isabel. Namun Isabel bilang jika itu sama sekali tidak mengganggunya, justru dia malah merindukan suara itu karena Victor selalu berlatih siang dan malam. Keesokan harinya Victor ditantang untuk bertarung dengan dua rival sekaligus. Dan seperti biasa dia selalu mengalahkan lawan-lawannya. Get rid of those who can't get to the mountain. Selang beberapa lama di mana Oslov menyogok polisi yang berkuasa di situ untuk mengeluarkan Kazmar dari penjara agar bertarung dengan Boyka. Last time almost cost me my job. Yes, you can. Di sisi lain di mana Boyka sedang mencari cemilan semacam cilok dan basreng dan sebagainya, kemudian dia pun mendapatkan telepon dari manajernya untuk segera pulang karena bus akan berangkat jam 9 malam. Dia pun dilarang untuk terlambat karena fansnya sudah menunggunya. Namun saat sampai ke hotel, Boyka melihat Isabel sudah berada di kamarnya. Setelah itu Isabel pun menanyakan kepada Boyka apakah ada sesuatu yang Boyka sembunyikan darinya, dan Isabel mengira jika tiadanya suaminya bukanlah karena kecelakaan. Kemudian Boyka pun memberikan sebuah pengakuan jika selama ini dia telah melalui ratusan pertandingan di arena yang paling busuk dan gelap di penjara. Dan dia pun meminta pengampunan karena sudah kelewatan bertanding dengan suaminya. Keesokan harinya di mana Boyka bertanding untuk terakhir kalinya untuk Oslov dan dia pun dipersilahkan untuk memasuki ring. Lagi dan lagi Boyka pun berhasil mengalahkan lawannya hingga KO. Melihat itu Oslov pun merasa geram karena Boyka berhasil mengalahkan tantangannya, namun tiba-tiba sebuah bus datang. Namun Oslov mengatakan jika dia masih harus mengalahkan satu juaranya lagi yang telah dia ambil dari penjara. Mendengar itu Boyka pun geram karena dia sudah melalui 3 pertandingan. Namun Oslov berdalih jika itu bukanlah juaranya dan dia harus bertarung kembali jika ingin melunasi hutang Isabel. Selang beberapa lama host pun mempersilahkan seseorang yang akan melawan Boyka. Oh my god, terlihat Kazmar yang begitu besar dan kekar, lantas mereka pun bersiap untuk bertanding. Terlihat Boyka yang mulai lemas karena terus diserang oleh Kazmar. Oslov pun tertawa kegirangan dan para penonton menyoraki mereka. Melihat Isabel di depan mata, Boyka pun bangun dan kembali berjuang. Finally dia pun berhasil mengalahkan Kazmar hingga Kazmar jatuh dan keluar dari ring. Melihat Boyka berhasil mengalahkan juaranya, Oslov pun begitu murka dan mengingkari perjanjiannya. Boyka pun diserang oleh anak buahnya hingga dia lemas dan Isabel dibawa kabur oleh Oslov kemudian mendapatkan makian darinya. Setelah itu Oslov hendak membawa Isabel kabur, namun Boyka menghalaunya dan Isabel pun berhasil melarikan diri.
Dengan gercep, Boyka pun langsung menyerang Oslov hingga dia pun moket. Melihat Boyka terluka parah, Isabel pun langsung menolongnya. Kemudian Boyka kembali meminta pengampunan kepada Isabel untuk memaafkannya. Can you forgive me? Namun tiba-tiba polisi datang dan langsung meringkus Boyka sebelum dia mendengar pengampunan dari Isabel. Forgive me. 6 bulan kemudian, di mana seseorang membesuk Boyka dan ternyata orang itu adalah Isabella. Kemudian Isabel menanyakan kabar dan mengatakan jika dia tidak sabar menemuinya karena sebelumnya dia ingin datang lebih awal namun tidak bisa karena lapas melarangnya. Setelah itu Isabel pun mengatakan jika saat itu dia terlalu marah dan berterima kasih kepada Boyka karena dia sudah membebaskannya dari Oslov, dan Isabel pun mengakui jika dia sudah memaafkannya. I forgive you. Setelah itu sipir meminta Boyka untuk kembali dan Boyka pun mengucapkan terima kasih karena dia sudah mengampuninya. Thank you. Selang beberapa lama, seperti biasa dia dijadikan monster bagi para penguasa untuk bertanding di dalam ring di penjara. Dan film pun berakhir. Bagaimana ending yang sangat mengharukan, bukan? Di mana dia mendapatkan pengampunan yang tulus dari Isabel. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subscribe aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.